selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian selalu sehat ya dan luar biasa terus setiap hari. Nah, anak-anak, pada hari ini hari Senin ya, hari Senin kita belajar lagi mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini hanya satu mata pelajaran saja, sama seperti hari Sabtu kemarin. Nah, anak-anak, sebelum jauh kita masuk lagi ke dalam materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dulu dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau hari Sabtu kemarin kalian tugasnya adalah memberi tanda centang kepada pernyataan yang benar, kemudian membuat cerita berdasarkan gambar serta menuliskan kembali isi percakapan. Nah, hari ini kembali lagi kita membahas tentang kegiatan jual beli. Nah, hari ini kita membahas tentang kegiatan jual beli ya, yaitu di pembelajaran 6 di halaman 52.
silakan anak-anak sekalian menyiapkan buku paket tematik terpadu 2C ya, tematik terpadu 2C halaman 52. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian menyiapkan buku paket tematik terpadu 2C halaman 52. Di halaman 52 di sana pembelajaran 6. Nah, bisa dilihat ya, pembelajaran 6 di bagian yang paling atas. Kemudian ayo membaca. Nah, bagaimana bunyi bacaannya? Mari anak-anak sekalian bisa sambil memperhatikan buku paketnya dan bisa juga sambil menyimak video ibu ini ya. Nah, bacaannya bunyinya di sana adalah: di sekolah Nina terdapat kantin sekolah. Di kantin dijual bermacam-macam makanan. Kantin sekolah menjual makanan yang bersih dan sehat. Ada roti, keripik, dan kue-kue. Ada juga jus buah, es jeruk, dan es teh manis. Suasana kantin sangat ramai ketika jam istirahat. Banyak siswa yang membeli makanan dan minuman. Penjual makanan melayani dengan ramah. Para siswa juga membeli dengan sopan. Siswa yang membeli makanan atau minuman membayar sesuai harga makanan. Jika uang yang dibayarkan lebih besar, akan mendapat uang kembalian. Nah, itu dia ya tentang kegiatan jual beli. Nah, biasanya kita ada yang tidak bisa menunggu, ada yang tidak bisa mengantri dengan baik, harus rebutan ya. Jadi pesan itu harus rebutan gitu. Jadi pelayannya itu bingung ya, yang mana yang memesan nasi goreng, yang mana yang tadi memesan es jeruk. Nah gitu ya. Jadi kebiasaan yang seperti itu yang membuat para pelayan menjadi bingung sehingga tidak beraturan. Nah, yang paling beraturan, yang paling baik adalah kalau misalkan bisa sambil menunggu teman yang lain. Nah begitu ya, jadi supaya pelayannya tidak bingung. Oh, ini tadi yang pesan nasi goreng, oh ini tadi yang pesan es jeruk gitu. Jadi tahu orangnya kalau yang membeli bisa sambil mengantri dengan baik. Nah, di sini bisa dilihat ya, mereka di sana sedang antrian. Ya, sedang antrian di sana. Dan makanan yang sudah duluan selesai itu yang paling pertama memesan. Nah, di sini terlihat sekali bahwa anak-anak di sana belanja dengan sopan di kantin sekolah. Kemudian di sini tugas kalian adalah ibu memberi 2 tugas untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Yang pertama yaitu tugas kalian membaca di halaman 52 ya, membaca di halaman 52. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan tadi. Jadi tugas kalian adalah mengisi titik-titik ya dengan pilihan jawaban yang telah tersedia. Di sana di halaman 53 kalian bisa melihat ya, di halaman 53 di sana ada 4 soal ya, ada 4 soal. Perhatikan perintah soalnya. Isilah titik-titik berikut sesuai bacaan. Berarti kalian mengisi titik-titiknya ini bersesuai dengan bacaan yang ada di halaman 52 dan dengan pilihan jawaban yang telah tersedia di sana. Di sana pilihan jawabannya ada 4. Yang pertama uang, yang kedua besar, yang ketiga penjual, dan yang keempat pembeli. Nah, jadi soalnya bisa ibu bacakan. Orang yang menjual makanan di kantin disebut apa orang yang menjual makanan di kantin? Nomor 2, siswa membeli makanan di kantin. Siswa disebut juga. Nah, siswa adalah sebagai apa dia kalau dia membeli makanan di kantin. Kemudian yang ketiga, kita membayar makanan yang kita beli dengan, nah ini alat pembayarannya apa. Kemudian yang keempat, kita akan mendapatkan uang kembalian jika uang yang kita bayarkan lebih apa dari harga yang dibeli.
Nah, pilihan jawabannya sudah tersedia ada di bawah. Kalian bisa langsung isi ke titik-titik yang telah tersedia di sana. Jadi itu ya tugasnya ada dua. Yang pertama membaca. Nah, membaca ini teksnya ada di halaman 52 ya. Ada di halaman 52 dan pada saat membaca jangan lupa buatlah dalam bentuk video. Kemudian yang kedua, mengisi titik-titik yang telah tersedia di halaman 53. Nah, untuk jawabannya ini ada pilihannya ya di bawah dan bisa langsung kalian jawab di buku paket langsung ya. Nah, jadi ada dua tugas untuk kalian pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah sudah jelas untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Nah, di pertemuan yang selanjutnya akan lagi kita bahas ya untuk pelajaran bahasa Indonesia lagi. Nah, anak-anak, begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Karena di awal tadi kita sudah buka dengan doa, di akhir kita tutup lagi dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing menyertai kami selama proses pembelajaran kami tadi. Semoga dari apa yang telah kami pelajari bersama bisa berguna, bisa bermanfaat bagi kami dan sesama kami, terutama bagi anak-anak yang saat ini sedang belajar dari rumah. Allah Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, begitu dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi pada pelajaran bahasa Indonesia juga. Oke, salam sehat untuk kita semua dan tetap terus jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa.